Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali. Dalam video kali ini kita akan bahas yaitu tentang materi dari cara menentukan delta entalpi atau delta H dengan tidak langsung, yaitu menggunakan data energi ikatan. Pada video sebelumnya kita juga sudah membahas secara tidak langsung menentukan delta H atau delta entalpi dengan menggunakan data delta H0F. Kali ini kita akan membahas yang menggunakan data energi ikatan. Nah, ini untuk mengingatkan kembali ya, ini ada pada video sebelumnya, yaitu kita ulang-ulang kembali agar menjadi lebih difahami, yaitu ada dua cara untuk menentukan delta H atau delta entalpi, yaitu dengan langsung kalorimeter, dengan tidak langsung ini banyak cara. Pada video sebelumnya kita sudah menggunakan dengan delta H0F untuk cara tidak langsung. Kali ini kita akan bahas secara tidak langsung dengan menggunakan data energi ikatan. Apa yang dimaksud dengan energi ikatan? Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan senyawa kovalen. Jadi yang kita bahas adalah khusus untuk yang kovalen dalam fasa gas. Tentu saja ini menjadi prasyarat dalam kita memahami materi kali ini, yaitu harus sudah memahami tentang ikatan kimia. Ini ada pembahasannya di kelas 10, silahkan disimak kembali videonya. Ini adalah data energi ikatan dalam satuan kilojoule per mol. Data di beberapa buku tentu saja akan lebih banyak dari yang diberikan pada video kali ini. Ya, tidak masalah dan ini tidak perlu dihafal. Kemudian kita diberikan juga suatu persamaan reaksi. Ya, ini seperti biasa sudah sering dibahas. Sisi sebelah kiri atau zat-zat di sebelah kiri itu disebutnya adalah reaktan, yaitu A dan B. Kemudian A besar, A kecil dan B kecil adalah sebagai koefisien yang nantinya akan menyatakan mol. Jadi koefisien itu dalam persamaan reaksi adalah sama dengan mol. Di sisi sebelah kanan yaitu C dengan D besar itu disamakan produk, kemudian C kecil dan D kecilnya sama seperti tadi adalah menyatakan koefisien itu adalah sama dengan mol. Ini untuk mengingatkan kembali ya. Nah, bagaimana dari suatu persamaan reaksi kita menentukan delta H reaksi atau perubahan entalpi reaksi? Kita akan gunakan rumus yaitu jumlah dari energi ikatan pemutusan. Pemutusan itu adanya adalah di sebelah kiri ya atau di reaktan dikurangi dengan jumlah energi ikatan terbentuk yaitu ada di produk atau di sebelah kanan. Untuk mempermudah mengingat juga kita bisa menggunakan rumusnya adalah jumlah energi ikatan di sebelah kiri yaitu reaktan tadi ya, pemutusan di reaktan itu terjadi pemutusan dikurangi dengan jumlah energi ikatan di sebelah kanan atau produk atau ikatan yang terbentuk ya. Jadi pemutusan dikurangi pembentukan atau reaktan dikurangi produk atau sisi kiri dikurangi sisi kanan dalam persamaan reaksi atau kita mengingatnya dengan KIKA ya. Ini untuk memudahkan saja. Kita perhatikan kali ini kita akan bahas contohnya. Jadi rumus tadi, pembahasan tadi kita akan langsung terapkan pada contoh soal ya. Dengan menggunakan data tabel energi ikatan, tentukan energi yang dibebaskan. Dibebaskan berarti nanti hasilnya harus eksoterm itu dituliskan dengan tanda negatif untuk cek nanti apakah jawaban kita betul atau salah. Pada pembakaran etana, pada keadaan standar. Menurut reaksinya, ini adalah reaksi yang diberikan dari soal. Jadi yang dibakar adalah etana, ini rumusnya etana itu C2H6, dibakarnya sebanyak 2 mol. Kenapa? Karena koefisiennya tertulis 2. Kemudian oksigen yang dibakarnya adalah sebanyak 7 mol, karena pembakaran itu adalah reaksi suatu zat dengan oksigen, dan hasilnya adalah CO2 plus H2O. Kita harus ingat juga bahwa etana itu adalah hidrokarbon, ikatannya tunggal, ya karena asirannya namanya adalah ana, itu menunjukkan bahwa ikatannya nanti adalah tunggal. Nah, hasilnya setiap hidrokarbon yang dibakar itu adalah hasilnya CO2 dan H2O pada pembakaran yang sempurna. Kemudian kita akan ubah dulu dari rumus yang tertera ini menjadi struktur ikatan. Kita ingat bahwa di sini C-nya ada 2 dan ikatannya tunggal karena akhirannya adalah ana.
namanya adalah etana, maka ikatannya tunggal, C-nya adalah 2. Kita tuliskan C-nya sebanyak 2. Kita sudah tuliskan. Kemudian C itu kita ingat bahwa dia memiliki 4 tangan. Sudah digunakan 1 tangan, maka tersisa pada masing-masing C adalah 3 tangan. Nah, 3 tangan ini dia akan mengikat H. Jadi jumlah seluruhnya H-nya jadi 6. Nah, inilah struktur dari C2H6 atau etana. Kemudian kalau oksigen, kita punya oksigennya 2. Oksigen itu punya 2 tangan sehingga dia akan terikat dengan ikatan rangkap 2. Kemudian pada CO2, C-nya adalah sebagai atom pusat, kita tuliskan di tengah, kemudian C atom pusat ini akan mengikat 2 buah oksigen. Kita ingat bahwa C itu tangannya 4, kemudian oksigen itu tangannya 2. Jadi masing-masing oksigen itu menggunakan 2 tangan untuk terikat atau berikatan dengan atom C yang memiliki 4 tangan, gitu ya. Nah, ini adalah struktur ikatan yang harus sudah kita pahami. Kemudian oksigen pada H2O sebagai atom pusat, dia tangannya adalah 2, kemudian kita tahu H itu memiliki 1 tangan. Jadi 2H yang terikat pada oksigen itu adalah terikat dengan menggunakan masing-masing 1 tangan dan oksigen menggunakan 2 tangan. Nah, inilah terjemahan dari rumus struktur pada senyawa-senyawa yang terlibat dalam reaksi pada soal ini. Selanjutnya, kita akan letakkan setiap koefisien itu di depan ya pada etana, kemudian oksigen juga kita pindahkan 7, kita tinggal pindah-pindahkan saja. Kemudian air juga sebanyak 6. Karena ini koefisien itu menyatakan mol, itu akan mempengaruhi nanti energi ikatan. Karena energi ikatan itu untuk setiap 1 mol ya. Nah, kemudian kita akan lihat di sini kita punya ikatan antara C dengan C, jadi kita pecah semua ikatan atau kita hitung, kita urai ikatan apa saja yang ada pada etana. Yaitu pertama adalah C dengan C sebanyak 1 buah, karena ini 1 mol artinya ya, karena banyaknya yang direaksikan adalah 2 struktur ya, 2 struktur etana, maka itu C-nya, ikatan antara C dengan C harus dikali 2, sehingga kita dapatkan bahwa ikatan C dengan C pada pembakaran 2 mol etana adalah sebanyak 2. Kemudian kita ambil data dari energi ikatan untuk C dengan C, yaitu kita kali dengan 347. Ya, ini kita lihat lagi tadi data yang sudah diberikan ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 788. Yang berikutnya masih pada etana. Di etana itu bukan hanya ada ikatan C dengan C saja, tetapi kita juga punya ikatan antara C dengan H. Nah, C dengan H kita tuliskan, itu adalah sebanyak 6. Dari mana 6? Karena di sini C dengan H kita hitung, ya ada 1 ikatan C, 2, 3, 4, 5, 6. Kiri kanan jadi 2, atas bawah 4, jadi jumlahkan 6. Karena ini strukturnya untuk struktur 2, ya di depannya ada koefisien 2, berarti ada 2 struktur etana, maka kita kali dengan 2. Maka jumlahnya adalah 12. Kemudian kita ambil data energi ikatan untuk C dengan H, yaitu adalah 416. Nah, kita kalikan. Jadi pada beberapa data itu kadang-kadang berbeda sedikit ya di belakang angka di belakangnya, itu tidak masalah. Kita anulir atau kita pahami saja, kita anggap maklum aja gitu ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 4992. Nah, kita sudah semua menghitung ikatan pada etana yang sebanyak 2 mol atau di depannya kita letakkan koefisien 2 ya. Jadi kalau untuk 2 mol maka ikatan antara C dengan H-nya jadi 12 mol gitu ya. Karena koefisiennya 2 dikali 6. Kemudian untuk oksigen, nah untuk oksigen kita perhatikan ini adalah ikatannya tunggal rangkap 2 yaitu sebanyak 1 buah. Karena di sini ada koefisien 7, maka kita kali dengan 7. Jadi ini untuk 1 mol karena ada 7 struktur oksigen ya O2, maka kita kali dengan 7. Karena itu kita dapatkan hasilnya adalah sebanyak 7 mol. Nah, kemudian kita ambil data untuk oksigen yang terikat antara oksigen dengan menggunakan rangkap 2. Jadi kita kalikan dengan 146 ya. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 1022 kilojoule. Nah, yang berikutnya kita lihat pada ikatan rangkap antara CO pada CO2. Kita punya ikatannya untuk C dengan O adalah sebanyak 2. Dari mana? Karena ini ada 2 ya, kiri kanan yang terikat rangkap 2 dengan oksigen, antara C dengan oksigen.
kemudian kita punya koefisiennya 4 atau ini artinya 4 mol atau 4 struktur seperti ini, maka kita kalikan 4, jadi kita peroleh 8. Ya. Ambil datanya dari energi ikatan, data energi ikatan, maka kita dapatkan 8 kali 799, hasilnya adalah 6.392. Yang berikutnya, kita lihat pada air. Kita punya ikatan antara air itu adalah H dengan O atau O dengan H, yaitu sebanyak 2. Ya, karena ada 6 struktur seperti ini, maka kita kali dengan 6, maka kita dapatkan 12, ya, 12 mol ikatan antara air yang akan terbentuk dari persamaan reaksi itu. Nah, mungkin kita kemudian ambil data energi ikatan untuk H dengan O atau O dengan H, yaitu 462, maka kita peroleh hasilnya adalah 5.544. Nah, berikutnya kita akan jumlahkan, ya, sisi yang kiri adalah sisi zat-zat yang ikatannya diputuskan, atau reaktan itu ikatan dalam senyawanya adalah diputuskan, ya, atau pemutusan. Jadi pemutusan ikatan itu adanya di reaktan, zat-zat yang di reaktan kita jumlahkan, ya, ini adalah disebutnya pemutusan ikatan. Kemudian kita jumlahkan seluruhnya, atau kita katakan di kirinya jumlahnya adalah menjadi 6.802. Begitu juga di sebelah kanan, di sisi kanan itu adalah pembentukan ikatan. Jadi zat-zat yang terbentuk di produk itu adalah terjadi dengan pembentukan ikatan yang baru. Ini juga kita jumlahkan, maka hasilnya di kanan itu adalah 11.936. Berikutnya kita tinggal masukkan ke dalam rumus, karena rumusnya delta HR itu adalah kiri kurang kanan atau KIKA, maka kita tinggal masukkan saja angka-angkanya, ya, ini rumusnya. Angkanya kita tinggal masukkan sehingga kita peroleh hasilnya adalah min 5.134 kJ. Nah, ini minus itu menunjukkan bahwa tadi dalam soal dibebaskan, ya. Nah, untuk setiap apa? Setiap 2 mol, ya, 2 mol dari etana yang dibakar. Sehingga ini harus dituliskan dalam per 2 mol, gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari pembahasan kita untuk menentukan delta H secara tidak langsung menggunakan data energi ikatan. Semoga bermanfaat dan mudah difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.